Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Umam, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Makassar, Prodi Informatika. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran digital storytelling di literasi digital, topik materi budaya digital. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran dari topik materi literasi digital itu yang pertama, peserta didik mampu memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyaring konten negatif di dunia digital. Selanjutnya, sebelum membahas budaya digital terlebih dahulu, kita perlu mengetahui budaya di Indonesia. Baik, budaya di Indonesia merupakan seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, dan kebudayaan asal asing yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya di Indonesia juga dapat diartikan Indonesia mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda dan kebudayaan yang berbeda-beda seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Kebudayaan Indonesia tidak hanya mencakup budaya pribumi, namun juga budaya pribumi budaya pribumi yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya. Apa itu budaya digital? Jadi, budaya digital atau biasa disebut kultur digital adalah kumpulan norma, praktik, dan nilai yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga bersosialisasi secara online. Dengan adanya internet dan perangkat digital, budaya digital terus berkembang dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Budaya digital mencakup banyak aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, hiburan, belanja, politik, dan budaya populer. Salah satu karakteristik utama budaya digital adalah konektivitas, artinya teknologi telah memperkuat hubungan antar manusia di seluruh dunia. Digitalisasi kebudayaan di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan salah satu warisan budaya kebanggaan tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun oleh berbagai suku dan etnis. Hal ini merupakan suatu aset yang tidak boleh dianggap remeh, karena kebudayaan dapat diciptakan berdasarkan latar belakang budaya yang ada pada suatu masyarakat. Kebudayaan dapat diwariskan, baik di antara orang-orang yang berhubungan langsung dengan budaya tersebut maupun di luar budaya lokal. Apabila dipelajari dan disosialisasikan dengan baik, kehadiran media saat ini juga berperan dalam tumbuh dan berkembangnya kebudayaan, termasuk budaya daerah. Kehadiran media baru memiliki berbagai keunggulan dibandingkan media konvensional, seperti kemampuan menyesuaikan waktu dengan penggunanya. Digitalisasi kebudayaan sendiri merupakan sebuah proses penggunaan teknologi digital untuk melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan aspek budaya seperti seni, bahasa, warisan budaya, dan tradisi, termasuk transformasi budaya tradisional ke dalam format digital. Selanjutnya, praktik budaya digital. Budaya digital berkaitan dengan literasi digital, yaitu kemampuan seseorang menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi atau jaringan untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Ada beberapa praktik umum budaya digital, antara lain yang pertama, penggunaan media sosial, yang kedua, belanja online, yang ketiga, pembelajaran daring, yang keempat, layanan streaming, dan yang terakhir yaitu alat produktivitas. Dan berikut merupakan dampak positif dari budaya digital, yaitu akses informasi dan pengetahuan. Platform pendidikan daring
atau online memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan terjangkau. Kemudian komunikasi dan konektivitas seperti penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan yang mempermudah komunikasi dan konektivitas antar individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian ekonomi dan bisnis, jadi seperti penggunaan e-commerce yang membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau biasa disebut UKM. Kemudian dampak negatif dari budaya digital itu seperti penyebaran informasi palsu atau hoax dan ujaran kebencian. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap informasi palsu. Kemudian perubahan sosial dan budaya. Jadi budaya digital dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan mengubah pola interaksi sosial. Kemudian kecanduan dan ketergantungan. Jadi penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian privasi dan keamanan digital. Jadi penggunaan platform digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan pencurian data pribadi. Selanjutnya, solusi budaya digital yang aman. Identitas digital memainkan peran penting dalam budaya digital dan keamanan data. Identitas digital mencakup informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu dalam dunia digital, seperti email, username, dan data biometrik. Tanda tangan digital misalnya adalah salah satu bentuk identitas digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang secara online. Dengan meningkatnya ancaman terhadap data pribadi, penting bagi organisasi untuk memberi perhatian lebih terhadap keamanan data dan identitas pengguna. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu pertama, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi. Kemudian yang kedua, menggunakan password atau kata sandi yang kuat. Kemudian yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat, melakukan pembaruan dan keamanan perangkat. Apa saja perubahan paling signifikan yang telah dibawa oleh budaya digital? Jadi perubahan paling signifikan menurut saya adalah kemudahan dan kecepatan dalam berkomunikasi tanpa batasan geografis. Kecepatan dalam berkomunikasi tanpa batasan geografis contohnya yaitu seperti dulu kita harus mengirim surat yang memakan waktu berhari-hari. Sekarang kita bisa bertukar pesan secara instan atau melakukan panggilan video dengan orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Selain itu, munculnya media sosial juga mengubah cara kita membangun dan memelihara hubungan, meskipun terkadang menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan interaksi tatap muka. Apa peran pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara umum dalam membentuk budaya digital yang positif dan bertanggung jawab? Baik, menjawab pertanyaan tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam membuat regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Sedangkan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengajarkan literasi digital dan etika berinternet. Masyarakat secara umum, termasuk keluarga dan individu, bertanggung jawab untuk mempromosikan perilaku online yang positif, saling menghormati dan kritis terhadap informasi yang diterima. Kolaborasi antar ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan budaya digital yang sehat dan bermanfaat bagi semua. Baik, selanjutnya kami akan menyimak pesan yang disampaikan oleh si Juki tentang budaya digital. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja.
Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Jadi kesimpulan dari pembelajaran budaya digital ini yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan barusan, yaitu dapat disimpulkan bahwa budaya digital terbentuk dari interaksi antar manusia dan teknologi digital. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya digital merupakan hasil penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya digital, kita dapat berinteraksi, berkomunikasi, membuat dan mengkonsumsi konten di dunia digital. Budaya digital ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, hiburan, belanja, politik, dan budaya populer. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang terdahulu. Banyak sekali aspek budaya yang telah berubah ke digital, contohnya seperti arsip digital, pendidikan, dan pembelajaran daring, seni digital, pertunjukan, dan hiburan, dan perpustakaan digital. Perkembangan dan budaya digital merupakan fenomena yang sangat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan teknologi. Baik, itulah tadi hasil atau pembahasan terkait budaya digital. Apabila ada informasi yang keliru, dapat berikan tanggapan di komentar. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.